Sebelum kita mulai perkuliahan pada kali ini, teman-teman jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen sebagai bukti kehadiran. Selamat datang di mata kuliah pengantar bisnis digital. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita memahami pengembangan ide dan pemikiran desain bisnis, maka hari ini kita akan melangkah lebih dalam untuk memahami tools keempat yang digunakan dalam pemikiran desain bisnis, yakni bisnis model canvas. Silakan teman-teman menyimak dan mencatat poin-poin penting dalam pembahasan ini. Apa yang dimaksud dengan bisnis model canvas atau BMC? Bisnis model canvas adalah kerangka kerja visual yang menjelaskan bagaimana sebuah organisasi menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai. Alat ini dikembangkan oleh Alexander Osterwalder pada tahun 2008, dan sekarang digunakan secara global, mulai dari startup hingga perusahaan besar. Keunggulan utamanya adalah visual, sederhana, dan mudah digunakan oleh siapapun, bahkan bagi yang baru belajar bisnis. Tujuan bisnis model canvas. Tujuan utama BMC adalah untuk menyederhanakan konsep model bisnis yang kompleks menjadi satu halaman yang mudah dipahami. Melalui BMC, pengusaha atau tim dapat melihat keseluruhan proses bisnisnya sekaligus, siapa pelanggan, bagaimana nilai diciptakan, dan bagaimana pendapatan diperoleh. Selain itu, BMC membantu kita tetap fokus pada nilai utama yang kita berikan kepada pelanggan. Pentingnya BMC sebelum memulai bisnis. Karena dunia bisnis berubah sangat cepat, perilaku konsumen bergeser, teknologi berkembang, dan kompetisi semakin ketat. Banyak ide bisnis gagal bukan karena produknya jelek, tetapi karena model bisnisnya lemah. Dengan BMC, kita bisa menguji dan menvalidasi ide sebelum menghabiskan modal besar. Contoh ilustrasi, bayangkan kita ingin membuka sebuah coffee shop. Biasanya yang langsung kita pikirkan adalah menu dan lokasi. Tapi, apakah itu saja cukup? Ternyata tidak. Kita perlu tahu siapa pelanggan utama kita, apa nilai unik dari kafe kita, bagaimana cara menarik dan menjaga pelanggan, siapa mitra utama kita, dan tentu saja, bagaimana bisnis ini menghasilkan uang. Semua pertanyaan ini bisa kita jawab melalui bisnis model canvas. Komponen bisnis model canvas BMC. Setelah kita memahami siapa pelanggan utama yang akan kita layani, langkah berikutnya adalah melihat bagaimana keseluruhan model bisnis kita bekerja secara menyeluruh, yang dapat dilihat melalui BMC. Bisnis model canvas terdiri dari 9 komponen utama, yang masing-masing menggambarkan elemen penting dari suatu bisnis. Semua komponen ini saling terhubung dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Nah, inilah gambaran utuh dari BMC. Terdiri dari 9 komponen utama. Customer Segment, Value Proposition, Channels, Customer Relationship, Revenue Streams, Key Resources, Key Activities, Key Partners, dan Cost Structure. Kesembilan elemen ini saling terhubung, dari bagaimana kita memahami pelanggan hingga bagaimana bisnis beroperasi dan menghasilkan keuntungan. Yang menjadi fokus utama dalam semua elemen ini adalah Value Proposition, atau dalam bahasa sederhana disebut keunggulan produk. Inilah inti dari bisnis kita, alasan mengapa pelanggan mau memilih produk atau layanan kita dibandingkan yang lain. Canvas ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu sisi kanan canvas, ialah semua elemen yang terlihat oleh konsumen. Dan sisi kiri canvas, ialah semua elemen yang tidak terlihat oleh konsumen. Pada sisi kanan kanvas, elemen ini adalah elemen-elemen yang terlihat oleh konsumen. Artinya, kita berfokus pada pasar dan pelanggan. Ada 4 komponen di sisi ini. 1. Customer Segment. Siapa pelanggan kita? 2. Channels. Atau saluran bagaimana produk sampai ke tangan mereka. 3. Customer Relationship. Yaitu bagaimana kita membangun dan menjaga hubungan dengan pelanggan. 4. Revenue Streams. Atau bagaimana bisnis kita menghasilkan pendapatan dari pelanggan. Bagian kanan inilah yang menjadi wajah bisnis kita di mata konsumen. Mereka melihat nilai, merasakan pengalaman membeli, dan membayar atas layanan yang mereka terima. Sementara itu, di sisi kiri kanvas terdapat bagian yang tidak terlihat oleh konsumen. Artinya,
kita berfokus pada operasional dan sumber daya. Disinilah kita mengatur bagaimana semua hal bisa berjalan dengan efisien dan berkelanjutan. Komponennya meliputi 1. Key resources, yaitu aset utama yang diperlukan agar bisnis dapat berjalan. 2. Key activities, yaitu aktivitas inti yang harus dilakukan untuk menciptakan dan menyampaikan nilai kepada pelanggan. 3. Key partners, yaitu mitra kerja eksternal yang membantu kita menjalankan bisnis. Dan terakhir, 4. Cost structure, yaitu semua biaya yang timbul dari aktivitas bisnis kita. Pembahasan pertama, kita akan membahas terlebih dahulu sisi kanan kanvas, yang berisi elemen-elemen yang terlihat oleh konsumen, atau elemen ke-1, 3, 4, dan 5. Elemen yang pertama, Customer Segment. Customer Segment menjawab pertanyaan, siapa yang dilayani oleh bisnis kita? Tidak semua pelanggan memiliki kebutuhan yang sama. Karena itu, kita perlu menentukan segmen utama yang menjadi fokus bisnis kita. Ada 4 jenis segmen utama dalam bisnis model Canvas. Jenis pertama adalah mass market, yaitu segmen pasar yang sangat luas. Mereka memiliki kebutuhan dan masalah yang kurang lebih sama, sehingga produk yang ditawarkan sifatnya umum. Contohnya seperti Aqua, hampir semua orang membutuhkannya, terlepas dari usia, profesi, ataupun gaya hidupnya. Perusahaan yang menyasar mass market biasanya bermain pada volume yang besar dan harga yang kompetitif. Jenis kedua adalah niche market. Segmen ini sangat spesifik, dengan kebutuhan yang khusus. Biasanya ditemukan pada bisnis yang menjual barang atau layanan dengan tingkat kebutuhan tertentu. Misalnya Rolex yang hanya ditujukan untuk segmen konsumen premium yang mencari eksklusivitas. Di sini jumlah pelanggannya mungkin lebih sedikit, tetapi nilai per pelanggan bisa jauh lebih tinggi. Atau bisa juga produk makanan bayi organik, karena hanya untuk orang tua dengan bayi dan kesadaran tinggi terhadap kesehatan. Jenis ketiga adalah segmented market. Di sini, pelanggan berada pada kategori yang sama, tetapi memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda. Contohnya pada bank, produk untuk pelajar tentu berbeda dengan produk untuk pengusaha atau korporasi. Layanan sama-sama berkaitan dengan keuangan, tetapi masing-masing segmen membutuhkan fitur dan perlakuan yang berbeda. Atau bisa juga smartphone atau Telkomsel, di mana punya paket untuk pelajar, pekerja kantoran, dan pebisnis. Artinya, kita tetap pada industri yang sama, namun diferensiasinya ada pada kebutuhan tiap kelompok pelanggan. Dan jenis yang keempat adalah diversified market. Jenis segmen ini melayani kelompok pelanggan yang benar-benar berbeda, mulai dari kebutuhannya, perilakunya, hingga cara memberikan solusi. Contohnya Amazon yang melayani 2 pasar besar tetapi sangat berbeda, konsumen individu untuk belanja online, dan perusahaan besar yang membutuhkan layanan cloud seperti Amazon Web Services. Atau Google, yang memberi layanan gratis untuk pengguna internet, tapi di sisi lain menjual layanan iklan kepada para pebisnis. Bisa juga Grab, yang melayani pengguna transportasi, mitra pengemudi, dan merchant restoran, semua dengan kebutuhan berbeda. Elemen yang kedua, value proposition. Value proposition adalah alasan mengapa pelanggan memilih produk atau jasa kita. Apa yang membuat pelanggan memilih bisnis Anda? Ini bisa berupa 1. Newest, produk jasa yang baru yang belum pernah ditawarkan sebelumnya. Contohnya Tesla, yang menghadirkan kendaraan listrik modern saat pasar mobil dunia masih didominasi mobil bensin. 2. Performance, produk jasa yang ditawarkan meningkatkan kinerja customer agar menjadi lebih efisien, lebih efektif. Contohnya, laptop dengan prosesor yang lebih cepat, ponsel dengan baterai tahan lama, atau mesin cuci dengan teknologi hemat energi. Pelanggan membeli karena kinerja atau fungsinya lebih baik dibandingkan alternatif lain. 3. Customization, produk jasa yang ditawarkan berbeda, ada pilihan untuk setiap segmen yang memiliki kebutuhan yang beragam, berbeda. Contohnya, Spotify, yang menyesuaikan playlist dan rekomendasi musik berdasarkan kebiasaan pendengar. 4. Getting the job done, dengan membeli BR tersebut akan membantu customer menyelesaikan sesuatu. Fokusnya bukan pada fitur, tapi pada hasil akhir,
pelanggan merasa terbantu karena pekerjaan mereka selesai. Contohnya, GrabFood, pelanggan tidak perlu keluar rumah untuk membeli makanan. Aplikasi ini membantu menyelesaikan pekerjaan mereka, yaitu mendapatkan makanan dengan cepat. 5. Desain menawarkan nilai artistik lebih dari sekedar fungsional. Desain bisa membuat pelanggan merasa bangga, nyaman, atau percaya diri saat menggunakannya. Contohnya Apple, yang dikenal bukan hanya karena teknologinya, tapi juga karena desain elegan dan pengalaman pengguna yang premium. Kuncinya pada bagian ini semestinya menjawab pertanyaan, masalah apa yang Anda pecahkan? Keuntungan apa yang ditawarkan pelanggan tidak bisa dapatkan di tempat lain? Elemen yang ketiga, yaitu channels. Bagian ini menjawab pertanyaan sederhana namun sangat penting. Bagaimana produk atau jasa kita sampai ke tangan pelanggan? Melalui cara apa pelanggan bisa mengetahui, membeli, dan menerima produk kita? Secara umum, ada dua jenis saluran utama dalam model bisnis, yaitu direct channels dan indirect channels. Jenis yang pertama, direct sales atau saluran langsung. Saluran langsung berarti bisnis berhubungan secara langsung dengan pelanggan tanpa perantara. Bentuknya seperti 1. Sales force, yaitu tim penjualan internal yang langsung berinteraksi dengan calon pelanggan. Contohnya asuransi Prudential atau Allianz, yang menggunakan agen penjualan, sales agen, untuk menjelaskan produk dan menawarkan polis langsung kepada calon nasabah. 2. Web sales, yaitu toko online atau website resmi perusahaan tempat pelanggan bisa langsung membeli produk. Contohnya Zara dan H&M memiliki e-commerce resmi di mana pelanggan dapat langsung berbelanja tanpa harus datang ke toko fisik. 3. Own stores, yaitu toko atau outlet milik sendiri. Contohnya gerai Starbucks, Apple Store, atau Gramedia. Jenis yang kedua, indirect channels atau saluran tidak langsung. Berbeda dengan saluran langsung, indirect channels berarti kita menggunakan pihak lain atau mitra untuk menjual dan mendistribusikan produk. Dalam hal ini, bisnis tidak berhubungan langsung dengan pelanggan akhir, tetapi melalui perantara seperti toko mitra, distributor, atau grosir. Bentuknya seperti 1. Partner stores, yaitu toko-toko yang bekerja sama menjual produk kita. Contohnya produk Wardah yang dijual melalui toko kosmetik dan supermarket, bukan hanya di outlet resmi. 2. Wholesaler, yaitu penjualan melalui distributor besar atau pengecer yang menyalurkan produk ke banyak tempat. Contohnya Coca-Cola Amatil Indonesia menjual minuman ke distributor besar yang kemudian menyalurkannya ke warung, minimarket, dan restoran. Kuncinya pada bagian ini kita perlu memastikan saluran sesuai dengan kebiasaan pelanggan Anda dan efisien dalam menyampaikan nilai. Elemen yang keempat, yaitu customer relationship. Bagian ini menjawab pertanyaan, bagaimana kita membangun dan menjaga hubungan dengan pelanggan. Secara umum, ada beberapa jenis hubungan pelanggan yang sering digunakan dalam model bisnis. 1. Transactional, hubungan satu kali transaksi, yaitu hubungan yang terjadi hanya saat transaksi berlangsung, dan biasanya tidak berlanjut setelah penjualan selesai. Contohnya, saat kita membeli minuman di minimarket atau vending machine, hubungan dengan penjual berhenti setelah pembayaran selesai. 2. Long term, hubungan jangka panjang, yaitu hubungan yang berkelanjutan dalam jangka panjang antara bisnis dan pelanggan. Contohnya Astra Honda Motor yang terus menjaga hubungan melalui layanan purna jual, bengkel resmi, dan program loyalitas pelanggan. 3. Personal assistance, hubungan dengan bantuan langsung, yaitu hubungan pelanggan yang dibangun melalui bantuan langsung dari pihak perusahaan. Biasanya pelanggan dilayani oleh sales representatif, customer service, atau staf khusus yang membantu mereka memilih produk, menjawab pertanyaan, dan menyelesaikan masalah. Contohnya, travel agent atau konsultan properti, yang membantu pelanggan memilih paket liburan atau rumah sesuai kebutuhan, hingga pelayanan after sale-nya. Kuncinya pada bagian ini, pikirkan bagaimana Anda bisa membuat pelanggan kembali atau merekomendasikan bisnis Anda. Elemen yang kelima, revenue streams, yaitu bagaimana bisnis menghasilkan uang. Terdapat beberapa jenis revenue streams. 1. Asset sale, penjualan produk secara fisik.
Contohnya IKEA, menjual perabot rumah tangga, pelanggan membayar dan membawa pulang barangnya. 2. Usagevi, customer membayar sesuai lamanya menggunakan produk jasa. Contohnya PLN atau PDAM, pelanggan membayar sesuai pemakaian listrik dan air setiap bulan. 3. Subscription fees, biaya berlangganan. Contohnya Netflix, Spotify, atau Disney Plus, pelanggan membayar biaya langganan bulanan untuk menikmati konten. 4. Lending renting, leasing, biaya peminjaman pemakaian penggunaan sementara. Contohnya tempat penyewaan kamera atau alat pesta. 5. Licensing, biaya izin pakai jasa produk, contohnya franchise bisnis seperti KFC atau ST Indonesia, di mana mitra membayar biaya lisensi untuk menggunakan merek dan sistem bisnis. Kuncinya, pada bagian ini, perjelas dari mana uang masuk, siapa yang membayar, dan untuk apa mereka membayar. Demikian pembahasan pada materi bisnis model canvas pada elemen yang terlihat oleh konsumen, atau sisi kanan kanvas. Semoga materi kali ini menambah wawasan teman-teman. Jangan lupa untuk absen online di kolom komentar ya. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Nah, demikian pembahasan pada perkuliahan kita kali ini. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman semua. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.